Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Pardede. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar atau wajib militer. Unsur dasar bela negara: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara; yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara; yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, contoh-contoh bela negara. Pertama, melestarikan budaya; kedua, belajar dengan rajin bagi para pelajar; yang ketiga, taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Baiklah, saya Fajriah Maroja akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Peran pendidikan bela negara. Yang pertama adalah ancaman militer. Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir, yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman yang kedua adalah strategi pertahanan militer. Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber, serta bentuk dan besar ancaman aktual yang mengancam Indonesia, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Yang ketiga adalah pertahanan non-militer. Pertahanan non-militer terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara. Materi selanjutnya yaitu C. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat Indonesia akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. D. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak warga negara Indonesia. Ada beberapa hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Itu ada pada pasal 28B ayat 1. Selanjutnya, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
Selanjutnya, yang kedua, kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara yang mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Berikut adalah kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama ada wajib menaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1. Selanjutnya, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Asas-asas kewarganegaraan. A. Asas ius soli, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh negara tempat kelahirannya. B. Asas ius sanguinis, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. C. Bipatrid, artinya seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Yang D. Apatrid, artinya seseorang tidak memiliki kewarganegaraan.